pertanyaan itu kepada mereka yang wajib menyelesaikan itu. Siapa yang wajib menyelesaikan? Satu, presiden. Dua, aparat keamanan, polisi. Kemudian pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kemhan. Mereka yang harus menjawab kenapa Anda tidak selesaikan ini di masyarakat. Lalu kadang-kala kalau negara punya anggaran 200 triliun untuk apa gitu ya, untuk kegiatan masyarakat. Nah, pejabatnya tuh bikin proyek sendiri, bikin perusahaan sendiri, lalu itu masyarakat itu enggak kebagian. Yang ingin berusaha, ingin dapat itu sudah dipegang perusahaan itu kurang. Ini main dengan pejabatnya. Kan gitu. Oleh sebab itu kalau mau bertanya keberhasilan orang itu jangan dikaitkan dengan keadaan nasionalnya pada prestasi di lingkungannya. Misalnya, Anda mau bicara Mari Muhammad tuh bagus ya anti korupsi ya gitu. Kan orang percaya itu semua. Tapi jangan tanyakan apakah Mari Muhammad menyelesaikan korupsi di Indonesia? Enggak. Sesudah ada Mari Muhammad di kantornya sendiri banyak korupsi. Tapi orang tetap mengenang Mari Muhammad tuh orang yang baik. Iya kan? Sebelum lanjut ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Terus kalau misalnya kita ngomongin tadi, berarti kan core masalahnya nih yang level atasnya ini kan berarti belum terlalu ditangani. Apa sih yang menyebabkan aksi premanisme yang di level atasnya, bukan yang Pak Oga, bukan yang mencari makan, itu tidak di handle dengan baik sampai tuntas, itu apa? Ya, itu mestinya pertanyaan itu kepada mereka yang wajib menyelesaikan itu. Siapa yang wajib menyelesaikan? Satu, presiden. Dua, aparat keamanan, polisi. Kemudian pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kemhan. Mereka yang harus menjawab kenapa Anda tidak selesaikan ini di masyarakat. Lalu karena jawaban resmi tidak ada, orang berspekulasi ini berkolusi. Ini korupsi, maka masuk ke pernyataan Anda tadi kalau di Indonesia itu biaya untuk investasi terlalu mahal gitu ya. Karena pejabatnya tuh korup. Nah, betul pejabat korup? Betul, karena itu hasil sigi lembaga internasional yang namanya Masyarakat Transparansi Internasional. Itu sudah menyebut di Indonesia itu mahal karena Anda mau berinvestasi ke sana, mau menurut aturan tidak bisa. Ketika mau menurut aturan, dipaksa untuk tidak ikut aturan, asal bayar, urusannya lancar. Orang luar kan takut. Anda misalnya gini ya, mau berinvestasi, Pak Mahfud saya berinvestasi. Ini saya mau ikut ketentuan undang-undang, bayar ini sekian, jumlahnya 12 miliar lah, karena saya investasi mungkin 100 juta US dollar. Saya bayar ya 12 miliar. Lalu saya bilang kan ya, 12 miliar Mas Leon, 5 miliar aja nanti kami atur. Nah sisanya 7 miliar kita bagi 2, sehingga Anda nanti hanya mengeluarkan 8,5 M, saya dapat 3 M. Urusan lancar. Lah Anda orang luar negeri kan tidak mau. Loh, kalau saya nanti sedang jalan tangkap gimana? Iya kan? Itu sebabnya investasi dari luar itu sulit, bukan hanya dari luar. Ketika saya running untuk Pilpres itu, orang-orang dalam yang mau investasi itu dipersulit, sehingga tidak ada kepastian hukum di negara ini. Kadang-kala kalau negara punya anggaran 200 triliun untuk apa gitu ya, untuk kegiatan masyarakat, nah pejabatnya tuh bikin proyek sendiri, bikin perusahaan sendiri, lalu itu masyarakat itu enggak kebagian. Yang ingin berusaha, ingin dapat itu sudah dipegang perusahaan itu kurang. Ini main dengan pejabatnya, kan gitu. Itu sebabnya dikatakan ya di Indonesia susah dong untuk iklim investasinya. Dan kalau iklim investasi yang seperti ini tidak dibersihkan, terus kapan Indonesia mau mulai tumbuh dengan baik? Gitu kan? Itu kan persoalannya. Dan itu hasil sigi ya yang diumumkan secara resmi baik oleh Bank Dunia maupun oleh masyarakat internasional Indonesia, maupun yang kecil-kecilan yang lokal, misalnya ICW selalu mengumumkan hal-hal kayak gitu. Bahkan yang pengalaman saya yang tadi misalnya dari harga 12 M, habis itu kita kerjasama, misalnya nih saya dikasih pilihan 8,5 M, jadi bisa dapat 3 M. Yang terjadi kadang-kadang, pengalaman pribadi sih Pak sebenarnya. Terjadi suruh nambah lagi atau apa? Orangnya ganti. Betul. Orangnya ganti. Jadi saya harus bayar yang ini, bayar yang itu juga. Bukan ini maksudnya pengalaman di Afrika saya dengar gitu. Dulu cerita. Banyak di sini betul. Jadi tiba-tiba orangnya ganti. Sesudah lagi peraturan berubah. Ini peraturannya begini, terus ini jalan-jalan. Ketika ini sudah jalan setengah, peraturannya berubah lagi. Ini hilang nih investasinya orang nih, gitu.
Terus gimana? Tidak ada jaminan kepastian hukum seperti ini. Dan pemerintah ini sudah tahu ini. Gitu. Nah, makanya itu kan yang bikin pasti semua orang mikir kan, Pak, termasuk pengusaha mikir gitu. Iya kan, pertanyaannya kepada pemerintah sekarang, kenapa? Kok nggak bisa sudah tahu masalahnya kok gitu? Dan sudah dipidatukan bahwa itu masalah kok nggak selesai-selesai juga, kan gitu kan? Ya. Nah berarti ada kan di tubuh pemerintah itu memang elemen-elemen yang sudah rusak, sudah busuk, gitu kan? Itu udah pastilah gitu. Iya. Sebenarnya ada satu orang yang nanya nih Pak. Cuman dia tuh nanya, Pak Mahfud kan 4 tahunan menjabat sebagai Menko Polhukam. Ini ada kemarin jadi menteri, apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga menghambat dan tidak bisa menyelesaikan isu korupsi ini? Begini, pertama kalau itu ditanyakan kepada saya, apakah Pak Mahfud melakukan sesuatu membersihkan itu? Iya kan? Tapi kan tidak berhasil kan gitu membersihkan ini. Memang tidak mungkin berhasil kalau orang. Ini harus sistem orang yang paling pimpinan paling tinggi. Oleh sebab itu kalau mau bertanya keberhasilan orang itu jangan dikaitkan dengan keadaan nasionalnya pada prestasi di lingkungannya. Misalnya Anda mau bicara Mar'i Muhammad tuh bagus ya anti korupsi ya gitu. Kan orang percaya itu semua. Tapi jangan tanyakan apakah Mar'i Muhammad menyelesaikan korupsi di Indonesia? Enggak. Sesudah ada Mar'i Muhammad di kantornya sendiri banyak korupsi, tapi orang tetap mengenang Mar'i Muhammad itu orang yang baik, iya kan? Apakah orang seperti Artijo Alkostar itu bagus enggak bagi penegakan hukum? Bagus, legendaris, anti korupsi betul ya. Apakah Mahkamah Agung sesudah ada Artijo bersih? Tidak. Karena apa? Ini politiknya, lingkungan politiknya, bukan orangnya. Gitu. Oleh sebab itu yang harus dibangun itu bagaimana setiap lingkungan politik itu, lingkungan institusi pemerintahan, lingkungan institusi negara itu pimpinannya itu yang bersih betul. Jangan berkolusi di antara pimpinan. Kalau saya jadi ini, kamu saya angkat jadi ini. Nanti saya minta ini. Kan itu kan teorinya. Anda mau, misalnya saya presiden ya, presiden Afrika lah, bukan presiden Indonesia. Leon saya mau jadi menteri. Oke, Leon, kamu saya angkat jadi menteri ya. Tapi dalam setahun saya perlu dana sekian deh. Misalnya ke Anda, oh siap jadi Perdana Menteri di Afrika gitu, Pak Mahfud presidennya misalnya. Kira-kira situasinya kayak gitu, karena biaya politik itu mahal. Oleh sebab itu harus timbul kesadaran kolektif kita sekarang. Kita tuh mau mencari pemimpin yang benar, yang berani menjelaskan bahwa ini masalah kita dan kita harus gunting dari sini, dari sini, dari sini, dari sini.